saya Nikta Gina. Hai Mams, apa kabar? Senang sekali kita berjumpa lagi di sini ya. Di ruang tamu aku yang selalu ceria, penuh dengan warna. Mudah-mudahan hidup Mams semua juga penuh dengan warna gitu. Dan tema kita kali ini adalah tentang menghidupkan mimpi. Jadi kalau kata pepatah kan kita boleh mengejar mimpi tuh setinggi-tingginya. Apalagi buat si kecil itu tidak ada hal yang mustahil. Tapi gimana caranya supaya kita bisa menjadi orang tua yang bisa mendukung gitu supaya si kecil bisa mengejar mimpi-mimpi tersebut. Tapi sebelumnya aku juga mau mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Mudah-mudahan Indonesia semakin kokoh, semakin makmur di masa yang akan datang ya. Makanya nih aku nuansa-nuansa merah putih, nuansa-nuansa batik biar kayak kearifan lokalnya tuh semakin kental gitu ya gak sih? Cantik kan aku hari ini ya, lumayan ya. Karena aku perempuan sendiri hari ini bersama expert-expertnya yang dua-duanya cowok gitu. Tapi nanti aku tidak memperkenalkan sekarang. Aku mau kasih tahu dulu buat mam semuanya untuk follow Instagramnya Lifeboy di @lifeboyid dan juga subscribe YouTube channelnya Lifeboy di @lifeboyid juga. Jadi nanti kalau misalnya kita ada episode baru, Mams bisa langsung tahu. Makanya notifikasinya, loncengnya dinyalain gitu kan. Karena kita sebagai ibu-ibu menjadi garda terdepan untuk kesehatan keluarga. Betul? Betul. Suaranya laki semua tapi di sini ya. Oke, kalau gitu langsung saja saya memperkenalkan siapa yang hadir akan ngobrol-ngobrol di sini di podcast Keluarga Siaga Lifeboy episode kali ini. Ada seorang, aku udah nggak tahu lagi nyebutinnya apa karena kayak semua profesi tuh ada pada beliau gitu. Bahkan aku di sini juga lumayan deg-degan ya. Karena berasa kayak junior banget, beliau udah senior sekali ya. Ada Bapak Panji Pragiwaksono selaku founder, salah satu founder dari komunitas stand up komedi Indonesia. Assalamualaikum Bapak Panji Pragiwaksono. Tadinya saya mau memperkenalkan diri sebagai Kinos tadinya. Wah. Kalau saya Kinos. Waduh, agak sulit ya. Begitu. Kok tiba-tiba agak berubah dari Kinos, kok tiba-tiba bewokan gitu. Terus botak lagi. Iya lagi. Gak pengen ditanam-tanemin apa gitu Mas Panji? Gak usah. Kalau ya? Ditanam kan jadi ada rambut, saya senang botak. Oh ya, karena mungkin terlalu banyak berpikir kali. Enggak, panas. Betul. Otaknya. Betul, meranggas. Dan juga pastinya akan ada expert yang selalu menemani untuk memberikan tips-tips kesehatan buat mam semuanya. Udah lama loh kita tidak berjumpa dengan beliau. Ada Profesor Dr. Zubairi Jurban, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi, onkologi medik, Finasip. Selamat datang Prof. Zubairi. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Kinos Prof. Apa? Bukan, Bapak Panji, Bapak. Saya pikir saya Kinos. Panji manusia milenium kan? Bukan Kinos Ketahuan manusia banget. milenium. Tua banget ya angkatannya. Oke, di sini kan kita tadi mau ngobrol nih ya Prof ya, Mas Panji ya. Kita akan ngobrolin tentang hidupkan mimpi. Bagaimana merawat mimpi-mimpi sedari kecil anak-anak kita gitu ya kan. Kalau misalnya seumuran Bapak Panji sama Prof kan mungkin ya mimpi-mimpinya sudah tercapai ya. Atau mungkin ada yang keskip atau yang gak tercapai di masa lalu. Boleh ngobrol dulu gak kalau Mas Panji sendiri sebenarnya apa sih? Saya ngecek sih saya masih orang Ibu. Bukan, saya ngaku Kinos nggak mau dia. Kamu apa sih? Iya benar kan, maksudnya Mas Panji tuh banyak gitu profesinya. Tadi kan aku memperkenalkan diri sebagai salah satu founder dari komunitas stand up komedi Indonesia. Tapi selain sebagai seorang stand up komedi kan Mas Panji juga main film. Terus udah gitu jadi presenter juga. Terus menulis juga. Kayak banyak banget. Itu dari kecil kayak. Saya juga ini terima bongkaran bangunan. Kalau ada yang mau dibongkar, iya telepon saya. Oh, palu gada dong konsepnya ya. Pekerjaan saya banyak karena tiap pekerjaan bayarnya kecil-kecil. Jadi dikumpulin yang banyak kumulatif. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya itu cita-cita sedari kecil memang begitu. Enggak. Sebenarnya pertama kali punya cita-cita itu pengen ini jadi komikus. Kalau sekarang kan jadi komika ya. Kalau dulu pengen jadi komikus. Jadi kelas 3 SD itu halaman buku tulis tengah tuh dicabut-cabutin, terus dijegrek, dijadiin komik. Selalu dikirim dari satu meja ke meja lain bacain komik. Dulu saya pikir saya pengen jadi komikus. Tapi sekarang kayaknya kalau ditanya, saya bilang saya tuh pencerita. Kadang-kadang ceritanya dalam bentuk stand up, kadang dalam bentuk buku, kadang dalam bentuk film. Saya emang senang cerita. Zaman siaran radio juga intinya kan cerita dulu gitu. Emang saya pencerita aja. Emang hobinya dongeng.
Hobinya berdongeng, betul sekali. Enak banget yang jadi anak-anaknya Mas Panji ya? Tidak juga. Oh enggak ya? Padahal aku tadi berusaha naikin loh. Karena kan biasa anak kecil tuh kayak dekat dengan dongeng. Kayak anak-anak aku kalau mau tidur selalu minta didongengin. Tapi emaknya kan kemampuannya suka terbatas. Jadi kadang apaan ya? Tentang apa ya gitu. Kalau bapaknya lebih ke rasa kantuk yang tinggi kalau di rumah tidur. Lebih banyak tidurnya. Jadi, soalnya dongengnya di luar rumah. Oh dongengnya udah di luar rumah. Ya. Oke, jadi emang dari kecil itu udah punya bakat dan passionnya di bidang bercerita gitu. Sampai akhirnya ya sebenarnya sampai ke sini relate lah ya kerjaannya masih relate ya. Masih, cuman formatnya aja beda-beda. Kadang film, nulis naskah, kadang stand up gitu-gitu. Oke, nah kalau Prof Zubairi, apakah sedari kecil memang sudah bercita-cita jadi dokter, Prof? Ya dulu cita-cita merdeka ya, Prof. Prof hidup dari zaman sebelum kemerdekaan, Prof. Sama cerita sedikit tapi banyak negatifnya, tadi jangan bilang-bilang. Bayangin, TK aku cuma tahan seminggu. Lama sekolah, Prof? Karena TK-nya itu persis di depan rumah, sehingga sebelum waktu kecil sekali sudah terbiasa lihat TK itu, jadi seminggu udah nggak tahan, jadi berhenti. Terus masuk SD. Iya. SD, kelas 3 nggak naik. Oh iya? Kelas 3 nggak naik, itu yang untungnya waktu itu orang tua, nah ini kita belajarnya, orang tua udah menyiapkan saya bahwa kira-kira bilangnya gini, nak kamu nanti bakal nggak naik tapi nggak apa-apa. Jadi aku merasa tidak stres karena orang tua mendukung apapun prestasiku. Sehingga lama-lama makin bagus, lulus SD-nya juara 1 tapi. Wah, gimana nggak naik tiba-tiba juara 1 ya? Terus tapi berikutnya lagi jelek lagi. SMP tuh, Prof? SMP masih bagus banget, tapi SMA rata-rata banget. Oh, karena bergaul. Jelek tuh ya rata-rata tuh jelek ya dok ya. Saya di bawah. Rata-rata banget tapi ke bawah banget. Saya di bawah rata-rata soalnya. Antara 6 sampai 7 kali ya. Terus masuk kedokteran. Nah masuk kedokteran, tahun pertama panggil, tahun kedua panggil, tahun ketiga langganan konseling. Jadi Zubairi, kenapa prestasimu buruk? Cara belajarmu bagaimana? Udah, tapi santai aja. Jadi lama-lama baik sendiri. Wow. Jadi intinya adalah dukungan orang tua itu amat sangat membantu kalau si anak mengalami hambatan-hambatan. Oh, tapi mungkin ini hal yang kayak tidak boleh disalah kaprakan sama orang tua di Indonesia ya, Prof ya. Kadang-kadang kan orang tua Indonesia suka begitu. Loh sih itu juga sekolahnya nggak selesai tapi jadi orang kaya. Atau misalnya ngelihat Prof gini kayak profesor juga nggak naik kelas tapi ternyata jadi profesor gitu kan. Kadang-kadang suka ada. Saya nggak tahu kenapa tuh jadi profesor. Jadi dari kecil tuh nggak ada cita-cita ya, Prof, jadi profesor ya. Jadi dokter tapi cita-cita dari kecil. Cita-cita plus di ibu saya memberi bayangan jadi dokter itu baik. Seperti jadi ini. dimotivasi. Dimotivasi tapi bukan dipaksa ya, Prof ya. Oh enggak sama sekali tidak. Iya, karena anak kecil kan kalau ditanya jadi apa? Dokter, jadi apa? Pilot, itu profesi-profesi yang selalu tersebutkan kalau jadi anak waktu kecil. daftar FKUI teman saya bilang, "Ber, lu daftar mana? Mau jadi dokter jadi daftar FKUI. Terus cadangannya di mana?" Cadangan apaan cadangan? Kalau nggak diterima, emangnya lu pasti diterima. Kemungkinannya kan kecil. Kan. Jadi waktu itu, ya ternyata semua pendaftaran udah tutup, tinggal fakultas kimia di UGM. Iya, berat juga ya, Prof ya. Jadi nyaris jadi ahli kimia. Untungnya pengumuman duluan di FKUI. Jadi akhirnya emang jalannya harus jadi dokter ya. Bahkan dibalik semua yang tadi Prof bilang bahwa kelas 3 sempat gak naik kelas, terus prestasi rata-rata ya kan, tapi tetap disupport sama orang tua segala macam, dan akhirnya Prof Zubairi ini bisa menemukan virus HIV. Iya, kebetulan pada waktu itu saya dapat instruksi untuk sekolah postgraduate di Paris. Kemudian waktu itu untuk leukemia sebetulnya, tapi tes untuk leukemia itu kebetulan waktu itu satu-satunya tes juga untuk memeriksa HIV waktu itu CD4. Sehingga pulang ke Indonesia saya periksa
Baria di Pasar Rumput dan seterusnya. Akhirnya kasus pertama ketemu di Indonesia. Oh, Prof yang ketemu kasus jadi pertama dulu, di Indonesia. Keren. Kasus pertama di Indonesia berdasarkan dari si CD4 itu tadi itu, Prof. Waktu itu Karena tadinya orang Indonesia tidak tahu menahu tentang CD4 itu. Persis. Keren, luar biasa. Kemudian waktu virusnya ditemukan dan tes namanya viral load untuk tes HIV-nya langsung ditemukan. Iya. Kebetulan saya dapat undangan di Atlanta tahun 1985. Nah, setelah itu kemudian menjadi secara nggak langsung menjadi aktif di HIV/AIDS. Oh, dokter mah merendah bahaya kebetulan. Iya. Emang karena pinter aja ya kan, nggak mungkin kalau nggak tidak terpilih ya kalau gitu ya. kebetulan menemukan HIV itu lu ada HIV itu baru gitu kebetulan ketemu lu gitu. Tapi Ini ada nggak satu mungkin. lagi kebetulan yang lain. Ini Apa tuh, betul-betul Prof? kebetulan. Pada waktu COVID. Ya. Waktu itu ketua PBID bilang, Mas Beri jadi ketua ya. Belum, pasiennya aja belum ada. Jadi terus yang lain gimana? Kan ada dokter penyakit dalam lain, ada dokter paru. Yang lain pada nggak mau. Jadi kebetulan nggak ada yang mau. Prof yang maju. Terpaksa mau. Jadi Tapi kan juga secara kompetensi Prof juga jago gitu kan, Prof ya. Nggak Waktu mungkin zaman ujuk-ujuk COVID kan jadi kita ketua kan ya. memfollow beliau banyak ngasih informasi pada zaman itu. Benar, luar biasa. Jadi intinya tadi kalau yang aku dapatkan adalah motivasi dari orang tua gitu ya. Jadi jangan anak-anak tuh kalau tahu-tahu drop atau misalnya mengalami kegagalan atau kekalahan itu kayak langsung lu sih udah gua kata, mak kata nggak bisa gitu, nggak boleh kayak gitu berarti ya, Prof persis, ya. ya. Nah, kalau Mas Panji sendiri kan sekarang memboyong keluarga nih sampai ke New York, right? Betul. Iya, ke Patung Liberty ya tinggalnya sekarang. Enggak. Terlalu jauh, itu di tengah laut kan. Jangan dong. Bukan. Nelayan anak saya. Ya kan sebagai Itu ke tengah laut. seorang ayah itu kan ibaratnya kan kayak ketua di dalam keluarga gitu ya. Memboyong akhirnya keluarga memutuskan untuk oke, kita pindah nih ke New York. Semuanya dibawa. Itu dalam kondisi sudah yakin settle belum di sana? Belum. Tapi keyakinan apa kok akhirnya bisa kayak Nggak yakin maksa saya. ini acara inspiratif. Coba tolong dibantu biar inspiratif. Nggak, karena harus diakuin Iya. perpindahan ke New York kan waktu itu kan karena dari keinginan si ayah untuk ngejar mimpi itu tadi. Iya. Tapi pada saat bersamaan ngobrol sama istri saya juga, Prof. Istri saya juga setuju. Istri saya juga mau mencoba untuk pindah ke Amerika Serikat, ke New York. Dan anak-anak butuh waktu setahun untuk nego sama mereka. Ngobrolnya pelan-pelan, kadang jalan sore, satu-satu, pertama jalan sama yang laki. Iya. Gimana kalau misalnya kita pindah, segala macamnya. Sampai akhirnya mereka sih lebih ke ya udah kalau emang ini jalannya udah kita ngikut aja. Dan untuk terutama 1 tahun pertama memang berat sekali bagi mereka. Masih kangen, masih pengen balik. Apalagi udah punya temen kan, udah Betul, sekolah udah gede-gede kan Iya. mereka kan udah hampir remaja terutama Iya. yang laki-laki udah remaja. Jadi memang butuh waktu, butuh proses, tapi kelihatannya justru berada di New York membantu mereka mengerucutkan pencarian mereka terhadap minat juga. Jadi ya ujung-ujungnya alhamdulillahnya sejalan lah. Gitu. Maksudnya jadi akhirnya begitu pindah ke New York, anak-anaknya Mas Panji itu bisa menemukan kayak ini passion peminatannya jadi lebih aku mengerucut, gitu. betul. Bukan ada yang pengen jadi ninja ya atau apa? Iya lagi. Ya, Profesor apa? mau jadi ninja pun jadi Anak saya dulu yang laki. superhero ya. Iya pengen jadi ninja betul. Iya. Akhirnya- Pengen putus sekolah kelas 5 SD pengen berhenti sekolah. Nah semenjak pindah ke New York bisa jadi ninja? Enggak sih, udah nggak pengen jadi ninja lagi. Udah enggak, jadi Iya, mengerucutnya gimana tuh maksudnya? Iya, jadi anak-anak kan juga tidak pernah dibatasi. Iya. Kalau saya pendekatannya adalah pokoknya beri mereka kesempatan untuk menyerap sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya mereka mau. Terus supaya mereka bisa menentukan mana yang saya suka, mana yang saya nggak suka. Iya. Dan ketika pindah ke Amerika Serikat di New York, mereka peminatan ke seninya semakin terfasilitasi karena sekolah di Amerika Serikat sangat proper dari sisi kesenian. Lengkap ya. Betul. Terus akhirnya mereka jadi tahu yang laki-laki ini kelihatannya mau kuliah di Amerika Serikat ngambil animasi,
Yang perempuan mau masuk SMA, ngambilnya SMA kejuruan dan nyarinya yang fokusnya di performing, yang di nari dan di penceritaan, acting gitu-gitu. Jadi ya ngebantu lah. Berarti akhirnya dikala ayahnya sedang mengejar mimpi, anaknya juga akhirnya menemukan juga mungkin mimpi-mimpinya gitu ya. Keren banget. Tapi kalau misalnya di dalam keluarga kan ada data juga di Indonesia, katanya di Indonesia tuh termasuk banyak anak-anak tuh yang kurang atau kehilangan sosok seorang ayah gitu. Karena mungkin ya masyarakat Indonesia tuh menganggap kayak kalau pendidikan anak tuh lebih kepada ibu gitu. Kayak apa-apa ibu yang ngurusin, ibu yang ngurusin. Tapi sebenarnya ayah juga penting ya? Penting. Ya, paling tidak ayah yang mencarikan bagaimana dananya berdua dengan istri mungkin untuk mendapatkan anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik. Aku masih ingat jadi tulisan Robert Kiyosaki itu, Rich Dad Poor Dad. Jadi kita sebagai orang tua wajib anak kita selangkah dua langkah ke depan dibandingkan rata-rata supaya mendapatkan yang terbaik. Tadi ngomong mengenai New York, anak saya dan cucu saya sekarang masih tinggal nggak jauh dari New York, 2 jam dari New York di Yale Uni kebetulan. Itu Boston? Di Boston? Dekat Boston itu tinggalnya di belum pernah ke sana lagi, jadi rooming aku nggak bisa join. Abis ini kita berangkat, saya telepon beli tiket pesawat sekarang. Silakan boleh dilanjutkan. Ya alhamdulillah dan selama berapa belas tahun menjadi anak pertama perempuan itu jadi salah satu pimpinan pusat penelitian di Universitas Yale di sana. Luar biasa. Emang bibitnya udah turun gitu ya. Di Yale pula. Iya. Tapi kalau boleh tahu nih Prof, kayaknya setahu saya anaknya Prof itu kan udah jadi profesor, dokter, tapi anaknya Prof nggak ada yang melanjutkan jadi dokter ya Prof? Apa ada? Nggak ada sayang. Nggak ada tuh. Kan biasanya seorang dokter tuh pengen anaknya tuh adalah satu aja yang mau warisi jadi dokter. Kok Prof boleh? Iya, mereka usaha nggak tahu pada waktu ini sekaligus untuk mengklarifikasi bahwa bayangin waktu itu saya pernah menjadi ketua senat akademik fakultas, kemudian jadi direktur untuk pendidikan sekolah, tapi ternyata aku tidak bisa memasukkan anakku ke FK. Mereka daftar, nggak artinya tidak benar ada nepotisme bahwa seorang pimpinan di fakultas itu mudah memasukkan anaknya ke FKUI. Tidak benar sama sekali. Jadi 3 anak buktinya saya. di anak Mbak Profesor sendiri. Mereka daftar sampai 2 kali untuk, tapi tidak diterima. Yang satu menjadi psikolog, kemudian yang belajar sebenarnya di Inggris, terus sekarang di Yale. Yang kedua ekonom juga di UI, tapi dia juga 2 kali daftar di FKUI, tapi akhirnya jadi ekonom dan ya menurut saya. Tapi masing-masing intinya profesi apapun kalau ditekuni baik itu sama sekali nggak kalah sama dokter. Bahkan sekarang dipertanyakan apakah dokter itu masih amat sangat diminati atau tidak. Saya kira semua profesi bagus. Jadi pertama anakku psikolog, yang kedua ekonomi, yang ketiga tadi meniru Mas ini jadi pelukis. Pelukis sih luar biasa. Intinya semua profesi itu baik, apalagi zaman sekarang semakin berkembang, banyak profesi yang tiba-tiba jadi content creator, animator, atau pada zamannya kalau kita main game mulu dibilang sama orang tua main game mulu, padahal ternyata sekarang ada kayak kompetisinya segala macam yang juga bisa menghasilkan gitu ya. Kalau Mas Panji sendiri ke anak-anak gimana sosok Mas Panji sebagai seorang ayah? Sebenarnya peran menjadi ayah malah lebih nyata, lebih hadir menjadi seorang ayah ketika di New York justru. Oh iya? Iya, karena saya nganggur di New York. Aku tuh udah serius banget loh nanggepinnya ini loh. Bener, gak kan kalau misalkan saya lagi, waktu saya masih di Jakarta Prof, maaf. Itu kan saya kan mungkin pagi udah berangkat, syuting segala macam, pulang mungkin udah malam, berkegiatan mulu, sehingga peran ayah yang jalan mungkin hanya dalam konteks menghasilkan uang untuk segala macam. Padahal kan peran ayah kan bukan cuma itu, ada nilai-nilai yang harus diberikan. Keinginannya juga sebenarnya lebih tinggi, pengen lebih hadir untuk sekolah anak, karena saya juga sedikit
guilty feeling di situ. Iya. Karena untuk kami itu ini pilihan kami kan gitu. Jadi kan emang saya yang ingin keluar. Tapi kan ketika saya yang ingin keluar berarti kan saya juga tahu konsekuensinya adalah saya yang ingin ninggalin anak. Makanya ketika di Amerika Serikat saya bisa ngantar anak sekolah pada zamannya. Sekarang mereka udah mandiri, udah sendiri. Tapi saya selalu ngelepas mereka, terus udah gitu lebih bisa nyiapin makan, bisa kalau mereka dibutuhkan, kehadiran sekolah, saya hadir dan segala macam. Jadi lebih tinggi karena saya nggak percaya tuh kan, biasanya kan di sini kan suka gini. Kalau ada istri mau kerja, terus biasanya suaminya bilang boleh, tapi jangan lupa tanggung jawab sebagai seorang ibu ya. Padahal kan hal yang sama juga ke laki-laki. Harusnya laki-laki dibilang, lu mau kerja boleh, jangan lupa tanggung jawab lu sebagai seorang bapak. Gitu. Karena bukan cuma menghasilkan uang doang. Di Indonesia ini ada banyak kasus-kasus terkait anak laki, udah viral lah, kita tahu lah, nggak usah disebut. Itu menurut saya itu adalah bapaknya nggak hadir untuk ngasih tahu nilai-nilainya gitu, dan pengennya sih nggak kayak gitu. Jadi akhirnya banyak banget hikmah yang didapat setelah pindah ke New York gitu. Walaupun anaknya nanya, bapak nggak kerja atau gimana sih? Nggak ada mulu di rumah. Quality time mulu sama kita kayak cukup dah quality time gitu. Jadi khawatir mereka. Tapi ya nggak apa-apa kan. Maksudnya orang tua hadir, kita ambil sisi positifnya. Orang tua hadir untuk membantu anak-anak bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. Termasuk juga kalau untuk bisa menggapai mimpi-mimpi kan juga harus si anak ini dirawat secara fisik dan mentalnya juga kan ya Prof ya. Kalau secara fisik ya mungkin ya udahlah, kita tahu misalnya anaknya mungkin dikasih asupan nutrisi yang baik supaya perkembangan tubuhnya segala macam pertumbuhannya bagus gitu. Jadi bisa mengejar mimpi-mimpi. Nah, kalau yang secara mental Prof, biasanya apa sih yang harus dilakukan sama orang tua jadi ingat gitu? Tahun 90-an pada waktu itu saya banyak melakukan edukasi untuk HIV/AIDS di sekolah. Jadi di rumah waktu itu masih pakai slide proyektor ceprat, penularan HIV melalui hubungan seksual, melalui anakku yang kecil nanya, apa sih hubungan seksual? Mati aku. Jawabannya apa Prof? Jadi mulai sadar, dan ternyata aku menjadi harus lebih sering dengar karena rupanya anak-anak itu di sekolah terpapar tidak hanya yang baik saja, namun juga terpapar dengan kebiasaan teman-teman yang ada yang merokok, bahkan pada waktu SMA sudah mulai ada teman-temannya yang pakai narkotik. Jadi untuk itu memang para orang tua harus sering mendengar apa saja yang lingkungan di sekolahnya supaya tidak hanya yang kita mendidik yang baik saja, tapi bagaimana mencegah supaya tidak terkena masalah yang buruk. Ya betul, kadang kita di rumah sudah menjaga, tapi begitu dia sampai ke lingkungan pergaulan atau ke lingkungan sekolah, ada anak-anak lain yang mempengaruhi gitu. Akhirnya kayak ya yang udah kita jaga, ada yang runyam juga, ada yang buyar gitu ya Prof ya. Ya memang berarti peran orang tua di sini juga penting banget untuk menjaga si anak ini gitu. Jadi mungkin lebih ke mendengar dulu gitu kali ya Prof ya. Jangan langsung ngejudge si anak gitu. Karena biasanya kan kita suka gitu, ih tahu dari mana? Ih apaan tuh? Biasanya suka gitu kan kita ya. Kalau Mas Panji sendiri ke anak-anak tipikal yang gimana parentingnya? Untuk merawat secara kesehatan mental anak Mas Panji gitu. Kalau spesifik kesehatan mental, kebetulan anak-anak memang rutin ketemu sama psikolog sih. Terutama setelah pindah Prof. Kan kepindahan kan besar sekali untuk mereka, ini perubahan yang sangat ekstrim. Orang mereka dari lahir sampai waktu pindah ke New York itu tinggal di rumah yang sama, pergi ke sekolah yang sama gitu. Jadi kami khawatir ketika pindah tuh ada dampaknya, dan memang terlihat secara visual kami bisa ngelihat kayaknya ada dampaknya nih. Makanya ketemu dengan psikolog dan sangat membantu psikolog anak, psikolog keluarga, jadi lebih tahu soal anak, jadi lebih tahu isunya mereka. Terus ada assessment yang dilakukan bersama dengan orang tuanya, ada semacam gaming system sehingga psikolognya ngelihat ada kendala dengan cara orang tuanya mendidik secara tidak disadari oleh kami gitu. Jadi saya sama istri nggak sadar gitu kalau kami melakukan itu, dan itu membantu orang tuanya lebih kompak dalam menumbuh kembangkan. Tapi di luar itu saya dan istri juga tipikal yang memastikan, karena kita nggak bisa tahu ya anak-anak nonton apa, baca apa, ngobrol apa. Jadi dikondisikan dialognya selalu terbuka. Jadi mereka bisa ngomong apapun.
Oh, sekalipun misalnya ada hal yang tabu seperti tadi pertanyaan hubungan seksual itu apa gitu. Jadi berusaha untuk tetap tenang menjawab dan menjelaskan secara logis ke anak-anak gitu ya. Jangan langsung kayak dijudge, tahu dari mana nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Kebanyakan orang tua Indonesia begitu. Bukan mams, banyak di luaran sana. Kalau mams pinter banget udah nonton podcast Keluarga Siaga Lifeboy. Nah, ngomong-ngomong soal Lifeboy ini juga nggak kerasa Lifeboy ternyata sudah menemani selama 90 tahun setia bersama anak Indonesia dan terus berkomitmen untuk melindungi anak Indonesia menggapai mimpinya. Iya ampun, luar biasa, 90 tahun bukan usia yang muda loh. Nah, ini kita punya videonya yang bisa Mam saksikan, 90 tahun Lifeboy. Diambil dari arsip VOC nih. Dari Tampuri sih. Dari Leiden University. Aduh. Gokil. Main apa, Le? Aku bakal jaga Indonesia dan kapanku. Tentu, Le. Dari sabun batangan ya. Tunjukkan mana pukulan. Mana saja pukulan Mama Ana. membawa negeri ini. Mama pasti di sana. Bergantian lagi mah. Beci, Dulu aku ngalamin lagi sekolah bikin-bikin gitu tuh. juga baik-baik ya. Ini mah. Aku halal, Ma. Udah, nggak apa-apa. Jatuh bangun itu wajar. Jalanin aja. Ini namanya proses yang akan kamu ingat selamanya. Tenang, aku akan merawatmu, jangan khawatir. Nah, aku mau membantu semua awak. Iya, kamu pasti bisa. Aduh. Ini namanya proses yang akan kamu ingat selamanya. Bener lagi ada speaker. Speaker lagi. Mama pasti di sana. Mana saja pukulan membawa negeri ini. Aku bakal jaga Indonesia dan kapanku. Ih keren, luar biasa dari tahun 1934 ya. 90 tahun berarti Lifeboy sudah melindungi anak-anak Indonesia untuk meraih mimpinya. Bagus ya videonya, ya ampun, nanti kita bahas tentang video 90 tahunnya Lifeboy ya Mam semua ya. Kita jeda sebentar, nanti kita kembali lagi di podcast Keluarga Siaga Lifeboy.